Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas materi manajemen proyek. Dan yang beranggotakan itu ada Apriandi, saya sendiri, Muafifah, Citra Audia, Adenila Agustin, Dwi Novianing Putranti, Lena Apriliani, Siti Samara, dan Yogi Maulana. Slide pertama itu tentang manajemen dan proyek akan dibacakan oleh teman saya, yaitu oleh Dwi. Pengertian manajemen dan proyek. Manajemen yaitu kegiatan yang melibatkan adanya unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengendalian aktivitas yang memerlukan sebuah tanggung jawab. Sedangkan proyek yaitu suatu tugas atau pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang harus diselesaikan dalam periode tertentu dengan tenaga dan alat yang terbatas. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu proyek dari gagasan awal hingga selesainya proyek tersebut demi memenuhi tujuan agar tepat waktu dan tepat biaya. Proyek sendiri terdiri menjadi 3 macam, yaitu proyek penelitian dan pengembangan, di mana ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat atau menemukan suatu produk baru maupun alat yang baru yang nantinya akan dibuat dalam skala besar yang kemudian akan dipasarkan. Yang kedua adalah proyek konstruksi, yaitu kegiatan yang bertugas untuk membangun atau membuat produk fisik seperti halnya jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah proyek manajemen, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan manajemen jasa dalam melakukan perancangan pada struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen atau SIM, peningkatan dalam produktivitas perusahaan, dan juga pemberian training atau pelatihan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sasaran manajemen proyek. Pada sasaran, manajemen proyek memiliki 3 sasaran. Yang pertama, tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. Tepat biaya, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan proyek tidak boleh melebihi anggaran. Yang kedua, tepat waktu. Maksudnya adalah waktu yang digunakan dalam pelaksanaan proyek harus sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah direncanakan. Yang ketiga, tepat mutu. Maksudnya adalah bahwa kinerja atau performance diwajibkan untuk memenuhi spesifikasi dan kriteria dalam taraf yang diinginkan oleh pemilik proyek. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam manajemen proyek. Dalam manajemen proyek ada beberapa pihak yang terkait. Yang pertama, tentu pemilik proyek. Yang kedua, ada konsultan, kemudian kontraktor utama dan kontraktor khusus, pemasok atau supplier, institusi keuangan, masyarakat, lembaga pelayanan, badan pemerintah, tenaga kerja, lembaga internal. Nah, semua pihak-pihak tadi jelas sangat terlibat dalam suatu manajemen proyek. Pembahasan tentang Critical Path Method atau CPM akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Critical Path Method atau CPM merupakan sebuah metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek. CPM banyak digunakan dalam pembangunan proyek, di mana perkiraan waktu untuk setiap pelaksanaan kegiatannya telah diprediksi atau ditentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan CPM merupakan sebuah metode yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek dengan melalui pengurangan atau percepatan waktu pelaksanaan. Selanjutnya ada network planning atau jaringan kerja. Pada prinsipnya adalah sebuah hubungan ketergantungan antara bagian pekerjaan yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. Dengan begitu akan dapat memudahkan dalam mencari bagian mana yang harus didahulukan. Selanjutnya ada simbol-simbol yang digunakan dalam menggambar sebuah network. Yang pertama ada anak panah atau busur, merupakan sebuah kegiatan yang dibutuhkan oleh proyek. Kegiatan tersebut memerlukan jangka waktu tertentu dalam pemakaian tenaga kerja maupun peralatan.
Kepala anak panah sendiri menunjukkan arah dari setiap kegiatan yang dimulai dari awal hingga berjalan menuju akhir. Lalu simbol yang kedua ada lingkaran kecil atau simpul atau node, yaitu mewakili sebuah kejadian yang didefinisikan sebagai ujung atau pertemuan dari beberapa kegiatan. Titik awal dan akhir suatu kegiatan karena itu dijabarkan dengan dua kejadian yang dikenal dengan kejadian kepala dan ekor. Suatu kegiatan harus mendahulukan kegiatan yang keluar dari simpul atau node tersebut. Lalu simbol yang ketiga ada anak panah terputus-putus, yaitu menyatakan bahwa kegiatan semu atau dummy activity. Dummy di sini berguna untuk membatasi mulainya kegiatan. Kegiatan dummy tidak memakan waktu dan sumber daya, jadi kegiatannya sama dengan nol. Lalu, simbol yang keempat ada anak panah tebal, itu merupakan sebuah kegiatan pada lintasan yang kritis. Aturan dalam penggunaan simbol. 1. Di antara dua kejadian atau kegiatan yang sama, hanya boleh digambarkan oleh satu anak panah. 2. Nama dalam suatu aktivitas dinyatakan dengan sebuah huruf atau dengan nomor kejadian. 3. Aktivitas harus mengalir dan diurutkan berdasarkan kegiatan yang bernomor rendah hingga bernomor tinggi. 4. Diagram memiliki arti bahwa kegiatan sangat cepat dimulai dan kegiatan paling cepat diselesaikan. Selanjutnya ada contoh penerapannya. Contoh penerapan. Jika kegiatan A harus diselesaikan dahulu sebelum kegiatan B dimulai, dan kegiatan C akan dimulai apabila pada kegiatan B telah dikerjakan. Kegiatan A dan B harus selesai sebelum kegiatan C dapat dimulai. Akan tetapi, ada kegiatan D sudah dapat dimulai apabila kegiatan B sudah selesai. Meskipun pada kegiatan A belum selesai, hal ini dikarenakan kegiatan B merupakan sebuah pendahulu dari kegiatan C dan D. Selanjutnya, langkah dalam pengerjaan CPM. Langkah pengerjaan dalam CPM, A membuat daftar kegiatan proyek, B mengurutkan kegiatan dengan satu persatu sesuai dengan kegiatan yang saling berhubungan. C memperkirakan waktu dan juga biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan. D menyusun jaringan kerja. E menentukan waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya. F membuat jalur kritis atau jalur yang terpanjang dari proyek tersebut. G memastikan apakah proyek telah dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan. H menentukan kegiatan pelaksanaan yang ingin dipercepat dan bagaimana biaya percepatannya. I memutuskan atau menentukan apakah akan menerima atau menolak proyek tersebut. Selanjutnya yaitu Project Evaluation and Review Technique. Project Evaluation and Review Technique atau PERT merupakan sebuah metode untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek. PERT biasanya digunakan dalam sebuah proyek yang tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaannya secara pasti. PERT dapat bekerja dengan sebuah ketidakpastian dengan melalui penggunaan waktu probabilitas. Selanjutnya itu ada langkah dalam pengerjaan PERT. Yang pertama itu membuat daftar kegiatan proyek. Selanjutnya, mengurutkan kegiatan berdasarkan kegiatan yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga itu memperkirakan waktu dengan menggunakan distribusi beta dan biaya kegiatan. Lalu menyusun jaringan kerja, menentukan kapan waktu penyelesaian proyek, membuat jalur kritis, jalur yang terpanjang dari proyek tersebut, dan memutuskan probabilitas waktu penyelesaian dengan berdasarkan prospek yang diharapkan atau berdasarkan probabilitas yang diharapkan. Selanjutnya itu ada 3 perkiraan waktu dalam model PERT, yaitu ada waktu optimis, sebuah perkiraan waktu yang paling cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua itu ada waktu perkiraan paling memungkinkan, merupakan sebuah perkiraan waktu penyelesaian dengan kemungkinan yang tinggi. Waktu pesimis, perkiraan waktu terlama yang mungkin diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Ketiga perkiraan tersebut membentuk sebuah rumus untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan. Dalam kurung expect time. Di sini ada rumusnya, yaitu ada waktu optimis ditambah dalam kurung 4 dikali waktu perkiraan paling mungkin, lalu tutup kurung ditambah waktu pesimis, selalu dibagi dengan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyandi. Di sini saya akan menjelaskan konsep metode CPM dan PRT. Yang pertama ada IS, Early Start. Berarti kapan waktu tercepat untuk memulai pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, apabila dosen menanyakan perihal tugas yang harus segera dikumpulkan, maka kita sebagai mahasiswa akan menjawab, baik Bu, perihal tugas laporan kegiatan tersebut paling cepat akan saya kumpulkan pada hari Senin. Yang kedua ada IF, Earliest Finish. Konsep ini berartikan kapan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan paling cepat. Sebagai contoh, ketika dosen memberikan sebuah tugas untuk dikumpulkan, maka jawaban yang akan diberikan adalah, baik Bu, untuk tugas yang Ibu berikan akan segera saya selesaikan paling cepat jam 6 sore, karena kebetulan saya memiliki banyak waktu luang. Yang ketiga ada ILS, Later Start. Kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dikerjakan? Misalnya saja apabila kita sedang sibuk banyak tugas, namun dosen mata kuliah lain memberikan tugas tambahan, maka jawaban yang akan diberikan seperti, terkait tugas yang Bapak berikan, kemungkinan paling telat akan saya kerjakan besok pagi. Yang keempat ada ILF, Latest Finish. Kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dikumpulkan atau diselesaikan? Misalnya saja karena sedang sibuk oleh tugas dosen A, sehingga tugas dari dosen B dikerjakan pada esok harinya, maka jawaban yang akan diberikan akan seperti, mohon maaf Pak, terkait tugas yang Bapak berikan baru akan saya kerjakan besok, sehingga kemungkinan paling telat dapat saya selesaikan pada jam 7 malam. Yang kelima ada FP, Forward Pass, merupakan konsep yang menjelaskan perihal waktu terlama yang dapat diselesaikan dalam menjalankan sebuah kegiatan. Sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Forward Pass. Forward Pass digunakan untuk dapat mengidentifikasikan waktu terdahulu sebelum aktivitas akan dimulai. Forward Pass memiliki kriteria, yaitu yang pertama, jika suatu aktivitas hanya memiliki satu pendahuluan langsung, maka IS sama dengan IF dari pendahulunya. Yang kedua, jika suatu aktivitas memiliki beberapa pendahulu langsung, maka IS-nya adalah nilai maksimum dari semua IF pendahulunya, atau dapat dirumuskan dengan IS sama dengan maksimum atau IF dari semua pendahulu langsung. Waktu selesai terdahulu atau IF dari suatu aktivitas merupakan jumlah dari waktu mulai terdahulu atau IS dan waktu kegiatannya, atau dapat dirumuskan dengan IF sama dengan IS plus waktu aktivitas. Backward Pass. Backward Pass digunakan untuk dapat menentukan waktu yang paling akhir atau terlama dalam menyelesaikan sebuah proyek. Backward Pass memiliki kriteria, yaitu yang pertama, jika suatu aktivitas merupakan pendahulu langsung bagi satu aktivitas, LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Yang kedua, jika suatu aktivitas merupakan pendahulu langsung bagi lebih dari satu aktivitas, maka LF-nya adalah nilai minimum dari keseluruhan nilai LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya, atau LF sama dengan minimum dari LS dari seluruh aktivitas langsung yang mengikuti. Slack time. Setelah melihat perhitungan dari forward dan backward pass dalam mencari waktu slack atau waktu bebas menjadi lebih mudah dilakukan. Slack sendiri merupakan waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan yang dapat diundur namun tanpa menyebabkan adanya sebuah keterlambatan. Slack memiliki rumus slack n sama dengan ls min is, slack n sama dengan lf min if menjadi ls min is. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.